صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. ونحن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل في حق الآيس أو في من غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما مشتملان على الخوف والرجاء جميعا، لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى، ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الهاذق لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان. وحال الرجاء يغلب بشيئين، أحدهما الاعتبار والآخر استقراء الآيات والأخبار والآثار إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Dan kami akan menyebutkan sebab-sebab harap. Artinya bagaimana supaya kita bisa berharap terhadap rahmat Allah, bisa berharap kasih sayang Allah, bisa berharap ampunan Allah. Di sini Imam Ghazali akan menyebutkan sebab-sebab timbulnya itu harapan-harapan tadi, supaya bisa digunakan terhadap orang yang berputus asa atau terhadap orang yang dikalahkan oleh rasa takut, dengan mengikuti, artinya dengan cara mengikuti kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya itu, kitabullah dan sunnah Rasul, mengandung atas takut dan harap. Isinya Al-Quran dan sunnah Rasul itu banyak membicarakan hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah, dan banyak membicarakan hal-hal yang membuat kita berharap kepada rahmat Allah. Dan karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah itu menghimpunkan bagi sebab-sebab kesembuhan terhadap macam-macam orang sakit. Maksud orang sakit di sini adalah sakit rohaninya, agar bisa digunakan oleh para ulama yang mereka itu adalah pewaris-pewaris para nabi menurut kadar keperluannya, sebagaimana halnya yang digunakan oleh seorang dokter yang pintar ahli, bukan sebagaimana yang digunakan oleh orang yang dungu, yang menyangka bahwasanya setiap sesuatu dari obat-obat itu patut digunakan bagi setiap orang yang sakit, bagaimanapun keadaan si sakit itu. Maksud daripada ini adalah cara mengobati orang yang bermasalah dengan penyakit yang dinamakan khauf kepada Allah. Ada yang pertama, orang ini terlalu takut kepada Allah.
takut luar biasa kepada Allah, akhirnya dia putus asa, merasa dirinya kada akan lagi diampuni Allah. Dia merasa dirinya pasti masuk neraka. Dia merasa dirinya ini sudah diusir oleh Allah. Nah, itu perasaan-perasaan yang demikian adalah penyakit hati. Artinya itu sesuatu yang sifatnya dosa besar yang wajib diobati. Karena perasaan macam itu membuat dia meninggalkan ibadah sama sekali. Kayak aku ini membunuh berapa ekong sudah nangku bunuh, bazina kada kehitungan lagi, arak minuman sudah hari-hari, main judi gawian macam-macam. Kayak aku ini kada harapan lagi, sudah baik, Tuhan sudah membuang aku ini karena kelakuanku jahat. Nah, itu perasaan putus asa itu adalah sesuatu dosa besar. Itu wajib diobati, wajib diobati agar perasaan kada harapan lagi dapat rahmat Allah, perasaan kada dapat lagi ampunan Allah itu agar hilang di hatinya. Diobati dengan apa? Dengan sebab-sebab harap. Nah, kisahkan kepadanya atau kepada diri kita bagaimana pemurahnya Allah itu, bagaimana pengampunnya Allah itu, bagaimana sayangnya Allah itu, agar di hatinya itu ada terbuka. Nah, terbuka untuk kembali mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertama, orang yang terlalu takut akhirnya putus asa, meninggalkan sama sekali ibadah. Obatnya adalah menerangkan kepada dia hal-hal yang sifatnya keindahan, kelembutan, kasih sayang Allah. Yang kedua, ada manusia yang terlalu takut kepada Allah. Akhirnya orang ini habis-habisan menggunakan waktunya itu beribadah kepada Allah. Ini takut benar disariki Allah. Ini takut benar kalau kurang ibadahnya dinilai Allah. Ini takut kalau kada dianggap Allah orang yang kada bersyukur. Lalu ini habiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah. Kada tahu lagi hak dirinya, hak anaknya, hak bininya, keluarganya, hak tetangga. Ini kada mau urus lagi itu. Yang pentingnya beribadah 24 jam. Nah, ini orang perlu diobati. Ini orang berpenyakit. Penyakit apa? Terlalu takutan lawan Allah. Menganggap Allah itu kada memberi kesempatan lawan inya untuk beristirahat, untuk bersandagura lawan anak bininya. Nah, ini orang yang bermasalah perlu diobati dengan menyampaikan kepadanya bagaimana Allah itu sebenarnya. Jadi sifat takut dalam diri orang ini lebihan daripada batas yang dianjurkan. Semestinya kita takut kepada Allah itu cukup bisa mencegah kita dari maksiat, cukup daripada kita kada beradab dengan Allah, cukup sehingga kita beribadah itu bujur-bujur di hadapan Allah. Nah, itu cukup hingga situ sifat takut kepada Allah. Jangan melebihi sifat takut itu karena menimbulkan kesalahan-kesalahan tadi. Nah, mengobati jiwa seperti itu diperlukan Al-Quran obatnya, Sunnah Rasul, karena dua itu mencakup, meliputi. Dalam Al-Quran dipilih mana nang cucuk orang ini obatnya. Dalam hadis dipilih-pilih mana nang cucuk orang macam ini obatnya. Jangan semuaan Quran diterangkan kepada inya. Jangan semuaan Sunnah Rasul dijelaskan kepada inya.
Jangan, karena kada semuaan isi Quran, isi itu sunnah cucuk lawan orang yang bermasalah seperti tadi. Keadaan harap itu biasanya dengan dua perkara. Supaya timbul ada harapan disayangi Allah, supaya ada timbul harapan diampuni Allah dosa-dosa, supaya timbul dalam hati ada harapan bahwa kita ini sebenarnya adalah sangat diperhatikan, dipelihara oleh Allah. Nah, kayak apa cara menimbulkan itu di dalam hati kita? Dua perkara caranya. Yang pertama dengan jalan mengambil i'tibar. Mengambil i'tibar, mengambil ibarat, mengambil perbandingan. Yang kedua caranya dengan penyelidikan ayat-ayat, hadis-hadis, dan berbagai athar perkataan para sahabat. Nah, dua cara itu diharapkan bisa menimbulkan perasaan harap di dalam hati untuk orang-orang yang dikuasai oleh takut tadi. Jadi sangat hati-hati benar menyampaikan sabda Rasulullah, menyampaikan firman Allah itu. Kita mesti bisa mengetahui nang mendengar ini siapa orangnya. Karena mendengar kadang-kadang ada orang yang terlalu takut kepada Allah. Kita kisahkan pulang kepadanya tentang bagaimana Allah itu telitinya, bagaimana Allah itu adilnya, bagaimana azab Allah itu dahsyatnya. Tambahnya takut kepada Allah. Nah, salah obatnya. Ada orang yang selama ini selalu berharap-harap rahmat Allah. Ini berbuat dosa, kayaknya jadinya aku diampuni Tuhan aja. Inya kada sembahyang, kayaknya aku diampuni Tuhan aja. Inya menzalim orang, kayaknya aku diampuni Tuhan aja. Nah, orang yang berkelakuan macam itu disampaikan ayat bahwa Allah itu sayang lawan kita. Kayak apakah kita ini sayangi Tuhan, maginnya bebanget inya. Nah, jadi pengobatan kepada manusia yang bermasalah tadi diperlukan pilihan-pilihan di antara ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, yang mana yang patut disampaikan kepada mereka itu. Nah, di sini Imam Ghazali pertama dahulu sidin menyampaikan cara-cara agar orang yang ketakutan kepada Allah tadi bisa berkurang dengan harapan dua jalan. Pertama mengambil i'tibar, yang kedua menyelidiki Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau perkataan para sahabat. Adapun i'tibar, yaitu hendaknya ia memikirkan semua yang kami terangkan pada macam-macam nikmat dari kitab Asy-Syukur, sehingga ia mengetahui kehalusan-kehalusan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di dunia, dan keajaiban-keajaiban hikmahnya yang dipeliharanya pada penciptaan manusia, sehingga tersedialah, maksudnya Allah menyediakan bagi manusia itu di dunia setiap apa yang menjadi kepentingannya demi terus-menerus hidupnya. Ini yang kita i'tibar. Allah menciptakan kita. Begitu Allah menciptakan kita, Allah pelihara kita dalam dunia ini. Allah pelihara kita dalam dunia. Allah berikan kita nikmat-nikmat yang kada terhingga, sampai nikmat nang halus-halus. Allah tampakkan kepada kita keajaiban-keajaiban hikmahnya. Kenapa Allah maulah ini gunanya apa?
Allah membuat ini apa gunanya? Nah, Allah sediakan bagi manusia di dalam dunia ini setiap apa yang dia perlukan untuk hidupnya sampai batas umur yang ditentukan. Seperti alat-alat untuk makanan-makanan dalam tubuh kita Allah ulahkan, dalam awak kita yang diulahkan Tuhan, mulai mengunyah sampai menaguk, apa fungsinya lambung, apa fungsinya hati, apa fungsinya usus, apa fungsinya dubur. Allah ulahkan sedemikian rupa agar kita bisa hidup sampai batas umur kita. Itu alat-alat tubuh kita nang vital Allah ulahkan dalam tubuh kita. Itu satu tanda bahwa Allah itu sangat sayang kepada manusia dan sangat memperhatikan mereka manusia itu. Seperti jari dan kuku, Allah ulahkan pulang jariji, Allah ulahkan kuku, daripada halusnya nikmat Allah. Dan sesuatu yang menjadi perhiasan baginya, Allah menciptakan manusia ini daripada sangat sayangnya kepada manusia. Diciptakan bukan hanya untuk bisa hidup si manusia tadi, tetapi diperhiasi Allah manusia tadi pulang. Seperti melengkungnya dua alis, itu menghias manusia. Jadi Tuhan mau ulah manusia bukan sembarang ulah asal hidup, kada. Dibaikinya pulang, dihiasinya manusia itu. Alisnya melengkung, berlainan warna dua mata hirang putih. Jika putih sebagian baiklah, atau hirang sebagian mata manusia kada bagus. Tapi dibikin Allah warna mata hitam putih. Merahnya dua bibir, bibir dan pipi lain warnanya, dan yang lain-lain daripada sesuatu yang tidak pecah. Arti tidak pecah itu kada terganggu dengan ketiadaannya oleh tujuan yang dimaksud. Padahal manusia andai kata Allah bikin matanya hirang sebagian, hidup aja inya. Andai kata manusia kada baalis, hidup aja. Andai kata bibir manusia itu hijau, samun hidup aja. Cuma Allah kada mau ulah demikian karena dianggap itu kada bagus. Nah, diulah Tuhan si manusia ini demikian rupa. Dan hanya kalau putan dengannya tambahan keilukan. Namun Tuhan kada mau ulahkan alis itu kurang ilok banaya, hidup aja manusia. Tapi kada Tuhan ulah manusia itu sebaik-baik bikinan. Nah, jadi kita jelaskan kepada diri kita bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita, sampai hal-hal yang kita kada sampai memikirkan disediakan oleh Allah. Artinya kalau kita mengetahui kayak itu Tuhan sayangnya kepada kita, patutkah kita berputus asa lawan Tuhan? Kada patut. Patutlah kita lawan Tuhan itu mengabdi seluruhnya, menghabiskan waktu meninggalkan hak-haknya lain. Kada patut. Tuhan kada sekeras itu. Tuhan itu sangat sayang kepada kita, sangat memperhatikan kepada kita. Maka pertolongan Tuhan apabila tidak diperpendek dari hamba-hambanya pada contoh yang halus-halus itu, sehingga dia Tuhan tidak ridha, Tuhan tidak senang bagi hamba-hambanya untuk ketinggalan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan pada perhiasan dan hajat keperluan. Artinya Tuhan itu mencipta manusia ini belum senang Tuhan kalau kada sempurna, kalau kada bungas Tuhan tuh kada senang. Nah, jadi Tuhan mencipta manusia sebaik-baik ciptaan. Maka
bagaimana dia Tuhan ridha, bagaimana dia Tuhan senang menggiring mereka manusia tadi kepada kebinasaan yang abadi. Pikirkan, mungkinlah Tuhan yang maulah manusia sedemikian rupa, yang diperhiasinya, segala macam disediakannya. Mungkinlah Tuhan menggiringnya masuk ke dalam neraka mati, kadangnya mungkin. Kita maulah benda nang bagus, nang indah, maulah kita buang begitu, ada mau. Bahkan apabila manusia mau memperhatikan dengan perhatian yang memuaskan, niscaya ia tahu bahwasanya kebanyakan makhluk telah disiapkan untuk sebab-sebab kebahagiaan di dunia. Nah, jadi si manusia ini pulang diulah Tuhan sedemikian bungas, sedemikian baik, didiamkan dalam dunia ini pulang, diberi Tuhan macam-macam supaya ia bahagia dalam dunia ini. Diberi Tuhan pasangan, ada laki bini, diberi Tuhan keluarga, diberi Tuhan itu macam-macam, agar manusia bisa senang, bisa bahagia hidup dalam dunia. Sehingga bahwasanya si manusia tadi benci untuk berpindah dari dunia dengan kematian. Daripada manusia ini nyamannya hidup dalam dunia, ini kada hakun mati. Makanya kau milih kada mati. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan begitu senangnya, bahagianya manusia hidup di dalam dunia. Sekalipun diberitahukan kepadanya bahwasanya ia tidak akan disiksa sesudah mati selamanya, umpamanya, atau sama sekali ia tidak akan dikumpulkan di mahsyar, tetap inya kada hakun mati, jakanya kawaka itu. Ini manusia jam hakunlah mati, jam mati kayaknya kada disiksa, jam mati kada bakal dikumpul di padang mahsyar. Ya tuh yang kada hakun mati manusia tadi, daripada nyamannya hidup dalam dunia ini. Maka kebencian mereka itu tidaklah karena tidak lagi di dunia, melainkan tidak mustahil karena sebab kenikmatan yang sebanyak itu. Karena dia sangat banyak menerima nikmat di dalam dunia ini, lalu dia enggan berpindah. Dan sesungguhnya orang yang mencita-cita mati itu jarang sekali. Orang yang hendak mati itu jarang benar, yang bunuh diri jarang benar. Kemudian tidak ada yang mencita-cita kecuali dalam hal yang jarang sekali dan kejadian yang mendadak dan ganjil. Umumnya manusia itu mencita-cita berumur panjang. Maka ketika hal keadaan kebanyakan manusia di dunia mereka ada dalam kebaikan dan keselamatan, maka sunnatullah tidak akan kamu temui padanya pergantian. Maka kebiasaan urusan akhirat seperti demikian juga adanya. Nah, kalau dalam dunia ini Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, begitu indah, begitu lengkap. Kemudian diberikan Allah berbagai macam fasilitas dalam dunia agar hidupnya bahagia. Ini dalam dunia. Di akhirat pun kena kayak apa Tuhan? Berubahkah pada itu? Lawan si manusia nih. Nah, seperti demikian juga adanya. Di akhirat Tuhan macam itu juga. Kalau misalnya Tuhan tuh sayang lawan kita dalam dunia aja, kada di akhirat Tuhan sayang juga lawan kita. Karena yang mengatur dunia dan akhirat itu adalah satu, itu juga orangnya. Yaitu yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Lemah Lembut dengan hamba-hambanya. Nah, ini keterangan adalah
untuk orang-orang nang hatinya dikuasai ketakutan kepada Allah sehingga membuat inya putus asa atau membuat inya meninggalkan kepentingan-kepentingan lain selain Allah. Maka ini apabila diperhatikan, dipikirkan dengan sebenar-benarnya, niscaya menjadi kuatlah baginya sebab-sebab harap. Nah, patutlah ikam melawan Tuhan, menganggap Tuhan tu kada maampuni ikam dosa. Patutlah ikam beranggapan Tuhan kada akan menyayangi ikam. Patutlah ikam beranggapan bahwa Tuhan itu kada melindungi ikam. Ini sekarang ini buktinya dalam dunia kayak apa? Nah, supaya timbul dalam hatinya itu ada harapan Allah itu akan sayang kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan termasuk i'tibar pula memikirkan tentang hikmah syariah dan sunnah-sunnahnya pada kemaslahatan dunia dan segi rahmat bagi segala hambanya. Allah membikin pulang hukum, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunat, ini boleh. Hukum nang diulah Tuhan itu samuaan pulang manfaatnya amun digawi kepada nang manggawi. Ini daripada sayangnya Tuhan lawan manusia ini. Mana sudah diulahkan sebungas-bungasnya, mana sudah disediakan tempat fasilitas cukup dalam dunia, ditambah pulang diberi peraturan-peraturan oleh Tuhan yang bila dilaksanakan menambah manfaat bagi yang melaksanakan. Jadi kada ada peraturan Allah, kada ada hukum-hukum Allah itu yang menyakitkan manusia itu kada ada. Samuaan kalau hukum Allah dilaksanakan menyamanakan lawan manusia. Itu kebijaksanaan dan kelemah lembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil contoh daripada sayangnya Allah. Orang kadang-kala sembahyang berdiri, berduduk gitu kan. Duduk kadang-kala berhiring, berabah bahiring, kadakawa juga batilantang kadakawa juga kalau puk mata barang garakakan, kadakawa juga hati barang sembahyang. Nah, asal sembahyang. Nah, ini satu contoh sayangnya Allah kepada manusia. Kada bakarasan tuh kada ada sembahyang, kada ada banyu batayamum, dabu kada ada, kada berwuduk batayamum langsung sembahyang, jadi aja juga asal sembahyang. Besi pakaian kada ada, batilanjang asal sembahyang. Nah, Allah membuat hukum sedemikian rupa karena kasih sayang Allah kepada manusia ini. Dan termasuk i'tibar pula memikirkan tentang hikmah syariah dan sunnah-sunnahnya pada kemaslahatan dunia dan segi rahmat bagi segala hambanya, sehingga sebagian orang arifin melihat ayat yang menerangkan utang piutang pada surah Al-Baqarah ayat 282 adalah di antara sebab-sebab harap yang kuat. Maka ada seorang yang bertanya kepada orang yang arif itu, mengapa di dalam ayat itu ada sebab harapnya? Maka orang yang arif itu menjawab, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah menerangkan bagaimana kalau manusia itu melakukan hutang piutang, bagaimana caranya supaya menyenangkan kedua belah pihak, supaya kada menimbulkan masalah di belakang harinya. Allah terangkan dalam ayat itu. Nah, coba kita pikirkan, di situ ada menunjukkan betapa Allah memperhatikan luar biasa kepada manusia.
Sampai hutang sekecil itu diberikan Allah petunjuk ke ini, ke ini, ke ini. Karena dunia semuanya itu sedikit, rezeki manusia daripadanya sedikit, dan hutang itu sedikit dari rezekinya. Padahal hutang itu berapa ada dibanding seluruh harta ini. Harta dibanding dunia, banyak dunia pulang. Dunia dibanding akhirat, kada paparakan luas akhirat. Nah, dari yang halus sekecil itu Allah berikan petunjuk manusia. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran ayat yang terpanjang supaya hambanya mendapat petunjuk kepada jalan berhati-hati di dalam menjaga hutangnya. Maka bagaimana ia tidak menjaga hutangnya, di mana hutang itu tidak ada balasan bagi orang yang menghutanginya. Nah, jadi kalau kita mengiktibar begitu sayangnya Allah kepada manusia ini dengan bukti-bukti yang ada, begitu sayang Allah kepada manusia, mungkinkah Tuhan itu kada mengampuni mereka kalau mereka berbuat dosa? Kada mungkin. Ini secara akal kita. Kalau kita melihat sedemikian sayangnya Tuhan kepada kita, bisakah Tuhan memasukkan kita ke dalam neraka? Kada dimasukkan ke dalam neraka. Karena manusia makhluk yang sangat disayang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah keterangan untuk orang-orang yang dikuasai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Itu jalan i'tibar ngarannya. Adapun penyelidikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang tentang harap itu di luar dari hitungan, banyak benar artinya. Al-Quran, Sunnah Rasul yang menjelaskan bahwa Allah sedemikian rupa kasih sayangnya kepada manusia agar manusia bisa berharap mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri. Melampau batas. Arti melampau batas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan. Contohnya Allah membolehkan segala minuman untuk diminum manusia, kecuali nang kada boleh itu adalah yang memabukkan, yang membahayakan dirinya, itu kada boleh. Jadi batasnya ingat situ. Inya nih kada meliwati batas. Tuhan membolehkan 1000 macam minuman boleh, cuma 2 nang kada boleh, 2 dihantamnya juga. Nah, melampau batas ngarannya. Allah boleh membolehkan seorang laki-laki itu mempunyai bini 4 batas. Ini kada 230 bisi bini, melampau batas ngarannya. Nah, Allah membolehkan laki-laki memakai perhiasan perak, tembaga, timah, besi, boleh. Ingat situ batasnya. Emas itu di luar batas. Di luar batas. Ini laki-laki emas, nah melewati batas ngarannya. Itu maksudnya. Wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa bahwa tobat kada diterima. Jangan merasa bahwa doaku kada dikabulkan Allah. Jangan merasa bahwa aku ini kada disayangi Allah.
Jangan merasa bahwa aku ini diusir oleh Allah. Jangan merasa macam itu dosa besar. Kenapa? Karena su'udzan billah, buruk sangka dengan Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya diampuni Tuhan dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan ada merasa kebanyakan berisi dosa. Jangan merasa itu. Kada ada dosa yang kada diampuni Allah. Orang yang menyembah berhala, menyembah macam-macam, begitu dia masuk Islam diampuni oleh Allah. Al-Islam yajubbu ma qablah, jar Nabi kita. Islam itu memutus yang sesudahnya. Bezina, mana agama kada Islam, bezina, merampok, menipu, macam-macam gawian. Begitu mengucap syahadat, hapus semuaan. Dihapus semuaan. Yajubbu ma qablah. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan seluruh yang terdahulu. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rancak kita kadang menyadari bahwa kita termasuk orang putus asa. Contohnya kayak apa? Kita biasa berdoa lawan Tuhan. Berdoa lawan Tuhan. Sudah 40 hari berdoa, kada ada perkembangan juga. Tambah lagi doa, kada bina kabul juga. Wah, doa aku ini parah ya, sudah hampir aku berdoa. Nah, ini putus asa dengan rahmat Allah. Kita mengamalkan ini misalnya, amalkan. Bah, sama parah kada berhasil nih. Lo ampih mengamalkan. Nah, itu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penyayang. Kita kada tahu bahwa permintaan kita itu sebenarnya dikabulkan Tuhan. Tapi karena Tuhan ini sayang lawan kita, diberi Tuhan yang lebih baik daripada yang kita minta itu. Kita kada tahu. Jadi jangan beranggapan doa aku kada kabul, kada macam itu. Tuhan bisa mengganti lawan yang kita perlukan lebih daripada yang kita minta itu. Kita minta lawan Tuhan A, B, C, D umpamanya. Tuhan tahu, enggak Tuhan ini engkau kabulkan, ini bahaya kena. Kau gantiakan lawan yang baik daripada itu. Nah, gantiakan Tuhan. Cuma kita kada merasa gantiannya itu. Macam kekanakan misal lawan kita. Akan lawan kita kada belum berakal itu inya tukarakan coklat, tukarakan gula batu, tukarakan ini amun dikabulakan habis behingusannya. Nah, kayak itu juga manusia amun doa kita samun dikabulakan Tuhan hancur manusia ini. Ya Allah luaskanlah rezekiku umpamanya. Datang rezeki bertumpuk-tumpuk emas di rumah, binasa manusia ini. Ya Allah panjangkanlah umurku. Beri Tuhan 1000 tahun lumpuh. Nah, umur minta panjangkan umur, beri Tuhan 1000 tahun. Nyamanlah 1000 tahun hidup. Nah, jadi kita doa kita itu dikabulkan Tuhan aja, cuma kita kadang merasa bahwa itu digantiakan lawan yang terbaik daripada yang kita minta itu. Karena Tuhan itu maha penyayang kepada kita. Jadi kada ada masalah kita, kada ada malasnya, kada ada kesalnya, kada ada kecewanya kalau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberi Allah, pasti diberi. Bahkan yang diberi itu lebih baik daripada apa yang kita minta itu. Dan menurut bacaan Rasulullah SAW, artinya dalam satu qiraah tadi kan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam qiraat lain ada wala yubali innahu huwal ghafurur rahim.
Artinya, dan dia tidak memperdulikan dosa-dosa itu. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita bujur-bujur minta ampun, Allah kada peduli, habis dosa-dosa itu. At-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sama orang kada berdosa lagi. Dan Tuhan kada peduli itu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah Ta'ala berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Artinya, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya, dan dia memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Allah Ta'ala ini ada maulah malaikat-malaikat nang tugasnya hanya dua, bertasbih memuji Tuhan dan memintakan ampun lawan orang-orang yang berdosa di muka bumi daripada orang muslimin dan muslimah. Jadi bukan hanya kita yang minta ampun kepada Tuhan, malaikat-malaikat pun mintakan ampun kepada kita. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya neraka itu disediakan bagi musuh-musuhnya. Neraka itu untuk musuh-musuh Allah. Kalau orang yang ada bermusuh lawan Allah, kada bakal ke neraka. Dan hanya saja dia Allah menakut-nakuti dengannya para walinya. Allah berfirman, lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Artinya, bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah menakut-nakuti Allah akan hamba-hambanya dengan azab itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menakutani kepada kita. Dan selanjutnya firman Allah Ta'ala, wattaqun narallati uiddat lil kafirin.